selamat datang di channel Master Villain 88. Nah, gue Reza Begas sekalian. Di video kali ini gue akan membawa Villain Racing update untuk edisi 15 Januari 2022 yang tentunya akan memberikan kalian update-update terbaru seputar dunia pro racing. Dan untuk di video kali ini tentunya gue sudah memiliki beberapa berita yang menarik untuk kalian ikuti, dimana berita yang diantaranya itu adalah berita mengenai Jon Moxley yang akhirnya kembali lagi ke dunia pro wrestling. Dan selanjutnya gue juga sudah memiliki beberapa berita terkait daripada show AEW Rampage dan juga SmackDown di edisi 14 Januari. So biar tidak panjang lebar lagi, kita masuk saja ke berita yang pertama. Dimana berita yang pertama gue mulai saja dengan berita mengenai Jon Moxley, dimana pada akhirnya Jon Moxley ini pun akan kembali lagi ke dunia pro wrestling atau kembali lagi bertanding di tanggal 23 Januari mendatang, yang dimana Jon Moxley ini pun akan tampil di event daripada The World on GCW, dimana di event tersebut Jon Moxley ini pun akan menghadapi Homicide untuk mempertahankan gelar sebagai GCW World Heavyweight Championship. Dan ini pun akan menjadi comeback daripada Jon Moxley ya, sejak dia tanggal 5 November yang lalu dia pun harus absen dari dunia pro wrestling karena dia harus menjalankan rehabilitasi atas ketergantungan alkohol. Dan untuk gelar daripada GCW World Heavyweight Championship itu sendiri pun berhasil dimenangkan oleh Jon Moxley sejak bulan September tahun lalu, yang dimana dia pun memenangkannya dari tangan Matt Cardona. Dan selain pertandingan Jon Moxley menghadapi Homicide ya, di event daripada The World on GCW ini sendiri pun akan mempertandingkan beberapa pertandingan yang melibatkan bintang-bintang pro wrestling dari berbagai promotion ya. Di antaranya itu pun ada pertandingan untuk memperebutkan gelar Ring of Honor World Title Championship, yang dimana Jonathan Gresham akan menghadapi Black Christian. Lalu ada pertandingan antara Joey Janela yang akan menghadapi Matt Cardona. Lalu ada pertandingan antara Eli Catch yang akan menghadapi Ruby Soho, dan juga adanya pertandingan trio match antara tim daripada Gringo Loco, Demonic Flamita, dan juga Ares menghadapi tim daripada Laredo Kid, Bandido, dan juga ESF. Dan kita tunggu saja ya, apakah di tanggal 23 Januari nanti itu pun Jon Moxley akan berhasil mempertahankan gelarnya sebagai GCW World Heavyweight Championship. Dan kita pun berlanjut lagi ya dengan berita yang selanjutnya, yaitu adalah berita terkait daripada AEW Rampage di tanggal 14 Januari kemarin, yang bisa kita ketahui di mana yang menjadi headline daripada show tersebut itu adalah pertandingan untuk memperebutkan gelar AEW World Tag Team Championship, di mana sang juara bertahan Jurassic Express yaitu Jungle Boy dan juga Luchasaurus akan mempertahankan gelarnya untuk pertama kalinya menghadapi John Silver dan juga Alex Reynolds dari The Dark Order. Dan gue bisa bilang pertandingan antara kedua tim ini pun menjadi pertandingan terbaik untuk show daripada AEW Rampage minggu ini, yang dimana kita pun bisa melihat ini adalah salah satu pembuktian bahwa Jurassic Express ini pun memang pantas disebut sebagai AEW World Tag Team Championship. Dan kemenangan mereka atas Lucha Brothers di minggu lalu itu bukanlah keberuntungan belaka gitu guys ya. Dan di sisi lain kita pun bisa melihat performa yang sangat baik yang ditunjukkan oleh John Silver dan juga Alex Reynolds, yang membuktikan bahwa mereka ini pun memang pantas berada di AEW, yang dimana gua rasa bahwa AEW ini sendiri pun memiliki divisi tag team yang paling kuat untuk di industri pro wrestling saat ini. Dan dalam pertandingan ini pun sendiri pun kita pun bisa melihat bagaimana tim daripada John Silver dan juga Alex Reynolds ini pun bisa membuat tim daripada Jurassic Express pun harus kewalahan di awal-awal pertandingan ya, terutama dengan penampilan yang impresif yang ditunjukkan oleh Alex Reynolds dan juga John Silver. Namun hal tersebut pun harus terhenti dengan dominasi kekuatan yang ditunjukkan oleh Luchasaurus, dan pada akhirnya Jurassic Express ini pun berhasil mempertahankan gelar mereka setelah Jungle Boy dan juga Luchasaurus ini pun berhasil mengeksekusi double team finishing move mereka kepada Alex Reynolds. Dan selain kemenangan Jurassic Express atas The Dark Order, kita pun mendapatkan update terbaru ya di Rampage kemarin untuk match card daripada Dynamite minggu depan, di mana kita pun akan mendapatkan dua match baru ya untuk di Dynamite minggu depan. Di antaranya itu adalah pertandingan
antara FTR yang menghadapi Brock Anderson dan juga Lee Johnson dari The Nightmare Family. Dan selain itu pun kita akan melihat pertandingan debut dari Brody King, yang dimana Brody King bersama Malakai Black dari The House of Black akan menghadapi Varsity Blonde dalam pertandingan tag team. Dan kita pun berlanjut lagi ya dengan berita terkait dengan SmackDown di tanggal 14 Januari kemarin, yang dimana gua akan mulai dengan berita mengenai Hall of Famer Lita yang baru saja tampil di show SmackDown tanggal 14 Januari kemarin, yang dimana penampilan Lita di SmackDown tanggal tersebut itu pun menjadi penampilan pertama Lita untuk di show SmackDown selama 20 tahun terakhir ini di Indonesia. Namun yang menarik bukanlah penampilan Lita di show SmackDown minggu ini, namun ada hal menarik lainnya yang masih terkait dengan Lita, di mana berdasarkan berita yang disampaikan oleh Fightful Select bahwa di tahun lalu atau di tahun 2021 yang lalu kita baru saja mendapatkan berita bahwa Lita sempat berdialog dengan AEW, yang dimana dialog dari kedua pihak itu pun membahas bahwa AEW pun tertarik menjadikan Lita ini menjadi lawan bagi Dr. Britt Baker sebagai penantang untuk gelar AEW World Women Championship yang diperuntukkan di event All Out tahun lalu. Namun walaupun pada akhirnya kedua pihak ini pun tidak bisa bersepakat sehingga Lita ini pun tidak tampil di AEW, walaupun pada akhirnya event All Out itu sendiri pun menjadi event atau pay-per-view yang paling sukses diselenggarakan oleh AEW sepanjang tahun 2021 yang lalu, karena kita ketahui bahwa di event All Out tahun lalu kita pun bisa melihat pertandingan debut daripada CM Punk untuk AEW dan juga penampilan debut dari Brandon Nielsen, Adam Cole dan juga Ruby Soho gitu guys ya. Dan berita selanjutnya ya, di show daripada SmackDown tanggal 14 kemarin, kita pun akhirnya mendapatkan penantang baru ya untuk gelar daripada SmackDown Tag Team Championship, yang dimana yang berhasil menjadi number one contender untuk gelar tersebut yaitu adalah The Viking Raiders, yang dimana The Viking Raiders ini pun sendiri pun berhasil mendapatkan posisi tersebut setelah mereka ini pun berhasil memenangkan pertandingan Fatal 4-Way Tag Team Match dengan mengalahkan 3 tim lainnya, yaitu Jinder Mahal bersama Shanky, lalu tim daripada Cesaro bersama Mansur, dan juga Los Rotarios, yang dimana kemenangan daripada Viking Raiders ini pun berhasil diraih setelah The Viking Raiders ini pun berhasil mengeksekusi The Viking Experience kepada Humberto dan Eric lah yang berhasil memimpin dan membawa timnya memenangkan pertandingan tersebut. Dan atas kemenangan tersebut maka The Viking Raiders ini pun berhak untuk menantang The Uso untuk memperebutkan gelar SmackDown Tag Team Championship tersebut gitu guys ya. Dan di sisi lainnya ya, The Uso itu sendiri sang juara bertahan itu pun mereka berhasil memenangkan gelar SmackDown Tag Team Championship ini pun di event Money in the Bank tahun lalu, yang dimana mereka pun berhasil memenangkan title tersebut dari Dominic dan juga Rey Mysterio. Dan title defense terakhir mereka itu pun mereka laksanakan di event SmackDown minggu lalu, yang dimana mereka pun berhasil mengalahkan The New Day dalam pertandingan street fight gitu ya. Dan selain penantang baru untuk gelar SmackDown Tag Team Championship ya, di show SmackDown kemarin kita pun mendapatkan 4 partisipan terbaru untuk pertandingan Royal Rumble divisi pria, di mana 4 partisipan terbaru ini pun diantaranya itu ada Sami Zayn, lalu ada Kofi Kingston, dan 2 terakhir ini pun ada Happy Corbin dan juga Madcap Moss. Dan berita mengenai peserta terbaru dari Royal Rumble ini pun menjadi berita terakhir untuk di video viral yang saya update kali ini. Dan bagi kalian yang menyukai video kali ini, maka kalian bisa klik tombol like. Dan bagi kalian yang mencari update-update terbaru seputar dunia pro wrestling, maka kalian bisa subscribe di channel Mr. Villain 88 ini. Dan akhir kata, gue Reza sebagai host kalian izin pamit ya guys ya. Bye bye.